wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Naila? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu ya Naila, biar dilancarkan dan dimudahkan. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, Naila, apa kabar? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah Naila ya. Jadi Naila, kita hari ini di sini seperti pertemuan yang sebelumnya Naila ya, mengadakan konseling individu untuk Naila untuk membahas perilaku belajar Naila. Itu ya Naila ya. Nah di sini juga nanti saya akan menerapkan teknik konseling dan tahapnya seperti itu. Dan saya jelaskan aja Naila ya, dalam konseling individu ini ada asas kerahasiaan seperti itu. Nah, yang pertama asas sukarela. Saya berterima kasih sekali kepada Naila. Naila mau datang ke sini untuk meluangkan waktunya Naila ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada asas keterbukaan. Naila saya harap bisa dengan mudah, bisa dengan percaya diri dengan saya terbuka tentang masalah-masalah Naila dan hambatan-hambatan apa nih yang Naila hadapi ketika berada di sekolah ataupun cerita-cerita lain seperti itu. Dan nanti ada kesehatan. Jadi apapun yang berada di dalam kegiatan ini menjadi rahasia kita. Dan saya harap Naila pun tidak membocorkan dan saya pun tidak akan membocorkan rahasia yang berada di dalam kegiatan konseling ini seperti itu. Naila ya. Langsung saja saya jelaskan lagi tujuan apa namanya saya melaksanakan kegiatan konseling ini seperti yang sudah kita sepakati lebih sebelumnya. Kita sepakat bahwa Naila ini kan ingin merubah perilaku belajar Naila ya. Naila ingin membuat jadwal baru agar perilaku belajar Naila itu dan kegiatan-kegiatan Naila itu bisa terstruktur dengan baik, tidak seperti yang sebelumnya gitu. Dan saya harap juga dari kegiatan ini Naila itu bisa menerapkan apa yang kita bahas ini di dalam keseharian kegiatan Naila. Oke, paham Naila? Naila itu melakukan persepsi ini Naila ya tentang permasalahan atau tentang penyebab masalah yang sudah Naila ceritakan kemarin, biar tidak ada kesalahpahaman antara kita ya Naila ya. Naila santai aja ya, relax aja Naila. Jadi kan masalah kemarin ini kan Naila ini nilai UTS-nya ada 8 di bawah KPM ya Naila ya. Dan itu sebenarnya sudah masuk ke kategori peserta didik yang bisa saja nanti tidak naik kelas seperti itu. Makanya kemarin itu ketika saya melihat hasilnya Naila dan saya mendapat keluhan dari beberapa guru ya sudah seperti kita bicarakan sebelumnya Naila ya, itulah penyebab kenapa saya memanggil Naila dan diadakan konseling ini ya Naila ya. Nah dari sini kan jadi kita bisa merubah perilaku belajar Naila dan mengubah perilaku sehari-hari Naila seperti itu ya Naila ya. Oke, sudah sama masalahnya seperti yang Naila alami sudah pada ini kan sudah pertemuan kedua yang Naila kemarin sudah menggali permasalahan kamu. Nah saat ini adalah saya ingin melihat nih format jadwal kegiatannya yang sudah kita isi kemarin. Oh ya, Bu. Oke, saya lihat dulu ya Naila ya. Ya, Bu. Oke, Naila ternyata di sini tidak ada jadwal belajarnya Naila ya. Di sini Naila saya lihat main games, di main games Naila tidurnya juga cukup pagi ya Naila ya, jam 4 pagi baru Naila tidur. Jam berangkat sekolah jam berapa Naila? Jam setengah 6:30 padahal ya saya tahu sih rumah Naila dekat ya, tapi kayaknya itu cukup mepet ya Naila ya kalau untuk berangkat ke sekolah ya seperti itu.
Terus di sekolah juga saya dengar dari beberapa guru, kamu suka tidur juga ya? Iya, karena ngantuk kan tidurnya pagi. Oh iya benar, karena kamu tidurnya pagi ya Naila ya. Jadinya di sekolah tidur, terus waktu malam tidur kamu buat main game. Kemarin saya bilang kamu ada waktu ngaji. Gara-gara main sama temen juga, kamu jadi memanfaatkan ngaji kamu ya. Dan dari yang saya lihat di jadwal kegiatan kamu ini, nggak ada ya Naila yang namanya belajar ya Naila. Tidak ya? ada. Oke, tidak ada belajar, tidak ada waktu belajarnya ya Naila. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, coba kita lihat bersama Naila. Menurut Naila, jadwal kegiatan Naila ini bagus nggak sih untuk diterapkan di dalam kehidupan Naila sebagai pelajar? Sebenarnya nggak bagus sih Bu, karena kan waktu tidur saya saja udah berantakan. Terus kalau waktu sekolah bukannya belajar malah tidur, terus banyakkan main sama temennya, itu nggak bagus sebenarnya buat pelajar. Iya, benar nggak bagus ya Naya. Kayaknya kamu di sini saya lihat bisa ngeliat dampaknya juga ya Naya. Gitu. Terus menurut kamu yang bagus itu seperti apa sih Nay? Ya tidur di waktu seharusnya seperti jam 9 sampai jam 10. Habis itu berangkat sekolah jangan terlalu mepet. Terus sekolah digunain buat belajar, jangan kebanyakan main. Oke, baik Naila. Naila, jadi di sini saya akan menerapkan teknik konseling self management untuk mengatur jadwal kegiatan sehari-hari kamu. Gitu. Nah, dari jadwal yang sudah Naila buat sebelumnya, kita buat jadwal baru nih yang seharusnya seperti apa. Gitu. Dan jadi nanti Naila di sini membuat jadwal baru. Nah, perilaku mana yang intensif frekuensinya dikurangi, seperti misalkan main games yang harusnya Naila di sini main games dari jam ini kan bisa kita lihat kan Naila ya, karena Naila main games dari mulai jam berapa, jam 11 sampai jam 3 pagi, itu kan harusnya buat tidur ya Naila. Mungkin aja di sini waktunya diubah menjadi lebih sore atau diketalikan ke yang lainnya gitu, seperti itu ya Naya. Terus kita lihat juga nanti mana yang perlu untuk dihilangkan nih kebiasaan Naila, mana yang perlu untuk dimasukkan ke dalam kebiasaan baru Naila gitu, supaya Naila juga di sini waktunya lebih teratur seperti itu. Itu ya Naila ya. Iya Bu. Oke, ada yang bertanyakan terlebih dahulu Naila? Iya. Nah, oke, saya berikan format jadwal kegiatan yang Naila harapkan. Naila bisa isi, nanti bisa tanyakan ke saya kalau ada kesulitan atau seperti apa gitu ya. Tapi Naila coba kerjakan dahulu. Seharusnya tuh gue gimana? Seharusnya tuh gue ngapain aja ya seharian ini gitu. Oke, bisa diisi dulu ya Naila ya.
lihat dulu ya sebentar ya. Boleh, silakan. Selasa sama Rabu les apa nak? Les matematika Bu. Les matematika. Selasa sama Rabu les matematika ya. Iya. Jadi dari jam 4 sampai jam 5 habis les kamu ngaji Iya. seperti itu. Habis ngaji langsung belajar ya. Oh jadi kalau hari Sabtu dari jam 6 pelajarannya. Iya dari jam. Oh, seharusnya ya sebenarnya ini ya Iya, karena, sebenarnya. karena kemarin itu kamu sempat sempat ada ini ya, Kendala. ada kendala itu. Oke Naila, bagus banget ya Naila. Kegiatan yang kamu harapkan di minggu ini gitu. Kalau saya lihat kegiatan kamu di minggu ini tuh lebih produktif banget ya Naila ya. Yang tadinya Naila tidur apa namanya, bisa kita bandingkan bareng-bareng bersama ya Naila ya. Sini kan jam 1 pagi Naila tidur. Tapi di sini Naila yang jadwal sebelumnya Naila main games ya Naila ya nih. Terus Naila baru tidur jam 3 pagi. Sementara di sini Naila jadi jam 9 Naila sudah tidur ya. Yang Naila harapkan ya ini sudah bagus ya Naila ya jadwalnya ya. Terus Naila di sekolah juga saya harap tidak tidur lagi ya Naila. Terus Naila di sini menyempatkan untuk les juga ya Naila ya di hari Selasa dan Rabu. Di Selasa dan Rabu padahal di jadwal sebelumnya kamu menelantarkan les kamu. Berarti kamu udah lama juga ya Nak bolos les ya. Mama tahu nggak kalau kamu bolos les? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tahunya ya kamu hadir mulu aja gitu ya. Oke, di sini kamu juga mulai untuk mengaji lagi ya. Karena di sini waktu ngaji kamu malah dipakai buat main sama teman kebanyakan. Seperti itu. Terus di sini juga di kegiatan yang sudah dibuat, Naila sudah memasukkan waktu belajarnya ya Naila ya. Waktu belajarnya jadi lumayan ya 3 jam dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Padahal sebelumnya waktu belajar ini kamu buat main dan nongkrong gitu. Oke Naila, saya lihat sih sudah bagus ya Naila. Nah, pada pertemuan hari ini jadwal kita adalah memang membuat jadwal ini gitu. Nah, nanti minggu depan akan ada evaluasi dari kegiatan yang sudah kamu buat nih Naila. Kita lihat ada nggak sih hambatan yang Naila hadapi ketika Naila melakukan jadwal kegiatan yang baru ini, ketika Naila mempraktikkan jadwal kegiatan yang baru ini gitu. Hambatannya apa? Terus apa yang Naila lakukan untuk mengatasi hambatan Naila? Terus ada nggak sih kesulitannya Naila yang Naila hadapi juga nih dalam mengeliminasi atau menghilangkan perilaku-perilaku yang sebelumnya Naila lakukan, tapi kan nggak Naila lakukan ya. Apa sih kesulitan Naila nanti kita lihat lagi di pertemuan di depan. Pertemuan hari ini saya akhiri. Minggu depan akan ada evaluasi seperti itu. Saya harap minggu depan Naila bisa bertemu dengan saya lagi untuk melakukan evaluasi. Oke, sekarang saya tanya dulu Naila, tadi sekarang ada nggak sih Naila kebermanfaatan dalam pertemuan ini yang bisa Naila ambil gitu? Jadi kayak jadwal saya berubah jadi lebih baik dari yang sebelumnya main, jadi bisa rajin belajar, yang tadinya bolos les jadi bisa ikut les lagi gitu. Jadi lebih baik ya Naila ya. Tapi saya harap ini kebermanfaatan yang sudah Naila sebutkan itu benar-benar bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan Naila ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup pertemuan hari ini saya akhiri ya Naila ya. Tapi sebelum saya akhiri kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Oke Naila, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Naila atas kehadirannya hari ini. Saya tunggu
tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Naila? Baik Bu. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga ya Naila ya, di kegiatan evaluasi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya Naila supaya kegiatan hari ini lancar. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke Naila, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Naila, langsung saja ya Naila ya. Ya. Hari ini kita mengadakan konseling individu yang ketiga untuk melakukan kegiatan evaluasi. Lagi dan lagi saya ingatkan, hari ini kita tetap ada 3 asas yang perlu kita terapkan. Yang pertama asas kerahasiaan, yang Naila sudah tahu sendiri ya, tidak ada yang boleh tahu apapun yang ada, apapun yang ada di kegiatan hari ini. Terus keterbukaan, syarat nanti Naila bisa nih mengungkapkan secara terbuka hambatan apa yang Naila hadapi, kendala apa yang Naila hadapi, kesulitan apa juga yang Naila hadapi ketika melakukan kegiatan ini. Terus ada yang selanjutnya itu asas kesukaraan. Lagi dan lagi saya berterima kasih kepada Naila. Naila mau mengikuti sampai di pertemuan ketiga ini, mengikuti kegiatan konseling ini. Oke, langsung saja ya Nak ya, untuk menghemat waktu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu untuk membahas evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Seperti itu kan, minggu lalu itu kan Naila sudah minggu pertama Naila sudah mengungkapkan apa penyebabnya, kenapa Naila melakukan seperti itu, penyebab masalah yang Naila alami. Bisa minggu yang kemarinnya Naila sudah mencoba untuk membuat jadwal kegiatan yang baru untuk mungkin bisa Naila terapkan nanti. Nah, hari ini berarti kita melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah Naila lakukan selama 2 hari ini, serta evaluasi dari jadwal-jadwal yang sudah Naila ubah gitu ya Naila ya. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat ya, kita lihat jadwal yang sudah Naila buat dengan jadwal yang sebelumnya. Ini jadwal yang baru Naila buat ya, yang ini yang kemarin Naila buat ya, ini jadwal yang sebelumnya, yang sebelum ada kegiatan konseling ya. Coba Naila bisa Naila lihat apa perbedaan ya antara jadwal sebelumnya dengan jadwal yang baru seperti itu. Di jadwal yang baru saya bisa lebih mengatur waktu dengan baik ya. Jadi saya ada waktu buat les, buat ngaji, terus juga bisa ada waktu belajar pas pulang sekolah, bisa pulang pelajaran lagi. Tapi kalau jadwal yang lama menurut Naila seperti apa? Ya belum banget lah kalau jadwal yang lama setelah saya melakukan jadwal yang baru, setelah menerapkan yang baru. Kenapa Naila bisa bilang buruk? Karena nggak teratur, banyakkan main daripada Di belajar. sini Naila sudah berhasil ya Naila untuk introspeksi diri juga gitu, untuk evaluasi diri juga, melihat format yang sebelumnya dengan format yang sekarang. Seperti itu ya Naila ya, bagus banget. Itu adalah sebuah apa ya Naila ya, tindakan yang baik banget yang Naila lakukan gitu. Nah, di sini sekarang saya tanya, hambatan apa yang Naila temui ketika Naila menerapkan jadwal barunya ini? Hambatannya ya kadang saya masih suka kegoda buat tetap ngelakuin main pas pulang sekolah, gak langsung pulang gitu. Kadang masih berat aja ngelakuinnya. Mungkin karena jadwal sebelumnya kan udah jadi rutinitas sehari-hari gitu. Terus sekarang tiba-tiba ada perubahan, Iya. itu agak berat aja ya Naya. Tapi agak berat itu, kamu pernah nggak sesekali itu cheating, maksudnya jadi gue main gitu? Ya kadang masih suka cheating lah. Kadang suka Ya. cheating, tapi so far kamu bisa melawan Iya, itu? bisa. Alhamdulillah ya Naya. Iya. Jadi, aduh kayaknya kok gue masih pengen main gitu ya. Padahal Main.
masih butuh main ya Naya. Oke, nggak apa-apa sih Naya, wajar ya Naya, karena kan perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Kan, Iya. tapi yang ditakutkan kalau perubahan tiba-tiba akan timbul lagi nih karena Naya merasa bosan gitu. Nah, sekarang sekarang kesulitan apa nih yang paling apa ya Naila, yang paling sulit banget gitu untuk Naila lakukan? Kalau yang paling sulit itu waktu mainnya dibuang. Waktu mainnya dibuang. Karena kan udah biasa senang-senang sama temen, nah terus habis itu malah harus diganti sama belajar terus gitu. Jadi agak sulit Agak gitu sulit ya. ya sebenarnya ya kalau gitu tuh mereka dan kesulitan itu, tapi Iya. Naila bisa menghadapi kesulitan itu. Alhamdulillah ya bisa. Oke, apa yang ada di benak Naila ketika Naila tuh menghadapi kesulitan itu? Apa sih usaha apa yang Naila lakukan untuk menghadapi hambatan dan kesulitan yang Naila hadapi? Ya kalau saya sih mikir aja gitu kan, kalau misalnya nggak mau les atau les gitu, pikir kan ini kan buat kebaikan saya juga, les kan biar saya pintar juga, ngaji biar ya saya juga bisa ngaji gitu. Sebenarnya buat masa depan bangsa ya, di sini sudah bisa melaksanakan penghapusan kegiatan yang tadinya Naila lakukan sering menjadi tidak ada. Seperti contohnya Naila di sini kan main game sampai jam 3 pagi. Iya. Nah, itu kan Naila hilangkan, Naila hapuskan. Tidur. Jadi tidur waktu itu sulit banget ya Naila. Tapi kan Naila di sini sudah berusaha dengan luar biasa ya Naila ya, mengganti waktu tidurnya mengganti waktu Naila bermain handphone jadi waktu tidur. Itu Naila udah bagus banget ya. Ditambah di sini saya lihat waktu main Naila itu dialihkan ke ngaji seperti itu. Nah mungkin Naila di sini bisa sambil ngaji dan sambil bermain dengan temannya, jadi hitungannya semacam refreshing Naila. Walaupun mungkin waktu ngajinya cuma sejam ya Naila ya. Dan di sini juga Naila bagus juga bisa membagi waktu antara belajar, antara mengaji, antara bermain dengan teman-teman di sekolah juga gitu. Bermain dengan juga di sini Naila juga pintar banget mengatur waktu. Di sini Naila pintar juga mengatur waktu bersama keluarganya. Jadi memang akhirnya di Sabtu ini Naila meluangkan waktunya untuk quality time dengan keluarga ya, betul Naila ya. Dan ditambah di sini juga Naila di hari Sabtu Naila luangkan juga untuk kelas renang ya Naila ya, untuk kesehatan Naila juga sebenarnya sudah Naila ceritakan sebelumnya seperti itu. Nah dari format yang sudah saya lihat, format yang sebelumnya dengan format yang sudah ada perubahan di sini, ada nggak sih Naila self reward kamu gitu, self reward kamu ketika kamu berhasil melakukan ini seminggu lebih gitu? Kalau saya berhasil ya saya mau beli barang, mungkin kebetulan saya pakai uang saya sendiri gitu sebagai self reward buat saya. Nah itu kan self reward. Tapi kalau misalkan nih Naila nih nggak ada nih Naila tidak berhasil melakukan ini, apa yang Naila lakukan? Di kemudian harinya saya akan lebih membataskan diri aja gitu. Membatasi diri. Iya. Contohnya gimana? Ya misalnya kalau misalnya saya pulang lagi nih main games di tengah malam, tidur malam lagi. Nah keesokan aja saya kan bakal membatasi waktu main game saya gitu. Jadi mungkin pulang sekolah atau gimana. Jadi Naila akan membatasi waktu-waktu yang seharusnya digunakan buat belajar. Iya. Gitu kan ya. Satu digunakan untuk main jadi dibatasi seperti itu ya Naila ya. Bagus banget ya Naila ya. Iya Bu. Benar-benar saya lihat ada perubahan dalam diri Naila nih dari jadwal-jadwal kegiatan gitu. Nah saya harap di kegiatan hari ini pun ada perubahan juga ya dalam diri Naila ya, karena kan itu tujuan kita dari awal ya Naila ya gitu. Nah oke, jadi bagus banget ya Naila ya kegiatan hari ini. Saya tidak menyangka gitu, ternyata dari kegiatan ini Naila jadi lebih bisa mengatur waktunya ya Naila ya. Dari tadi jawaban yang tadi sudah Naila ungkapkan gitu ya.
dari yang tadinya semrawut ya, di sini saya lihat Naila main tidur di sekolah, main game nggak ada waktu belajar. Terus di sini Naila jadi ada perubahan nih, waktu main games buat tidur, istirahat, waktu main bisa diluangkan dengan keluarga. Bagus banget Naila, dan saya harap kegiatan ini tidak hanya berlangsung ini ya Naila ya, tetap kamu terangkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari ke depannya seperti itu Naila. Oke, karena saya lihat Naila sudah bisa nih melihat kebermanfaatan dari kegiatan ini. Sekarang saya tanya, apa sih kesimpulan yang ada di dalam kegiatan ini? Saya jadi bisa lebih mengatur waktu ya, jadinya waktunya bisa saya gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak misalnya main jadi belajar, jadi bisa memperbaiki nilai saya pas di sekolah yang tadinya di bawah KKM bisa jadi naik lagi gitu. Bagus Naila, jadi Naila sudah merasakan kebermanfaatan ya Naila ya dari diadakannya konser ini. Memang sih Naila dalam mengatur waktu itu butuh keinginan yang kuat, butuh kemauan yang kuat dari dalam diri Naila. Karena apa? Kalau dalam mengatur jadwal itu benar-benar harus dalam diri Naila. Percuma ketika Naila dapat motivasi dari luar, percuma ketika mamanya Naila bisa mengingatkan bla tapi tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri Naila gitu. Tapi kalau ada kemauan diri yang kuat, wah saya ada tekad yang kuat untuk nah oke deh saya benar-benar mau berubah, itu nanti akan terlaksanakan dengan sendirinya gitu. Jadwalnya Naila akan konsisten dalam melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah Naila buat seperti itu. Nah dari itu saya juga di sini berharap tujuan yang sudah kita tentukan di awal bisa tercapai ya Naila ya. Terus Naila juga di sini ada perubahan, tapi evaluasi tidak hanya di sini ya Naila. Saya tetap melihat bagaimana perilaku Naila dan wali kelas ya. Apakah Naila sudah ada perubahan? Mungkin ini masih habis setengah semester ya Naila, masih ada waktu sekitar 2 bulan sampai masih ada beberapa minggu lagi. Tapi tetap Naila dalam pemantauan saya ya gitu, masih ada beberapa minggu lagi untuk menghadapi PAS. Saya lihat juga Naila apakah sudah ada perubahan seperti itu ya Naila. Saya harap memang benar-benar ada perubahan nih ya, biar Naila juga lebih baik dari nilai-nilai yang sebelumnya seperti itu Naila. Oke, apakah sudah cukup kegiatan konseling selama 3 hari ini Naila? Sudah cukup. Oke, nanti kalau misalkan ada yang perlu kita omongin lagi, ada evaluasi lagi, atau mungkin saja maaf ya Naila ya, ada keluhan-keluhan lagi dari entah wali kelas atau dari guru-guru yang mengajar Naila, apakah kita bisa ketemu lagi? Bisa. Oke Naila, jadi kalau misalkan nanti ya Naila ada gitu, saya akan memanggil Naila lagi ya untuk melakukan evaluasi atau tindakan lagi nih dari perilaku Naila ini seperti itu. Oke, tadi Naila sudah mengatakan tidak ada yang ditanyakan, boleh saya akhiri? Boleh. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini ya Naila. Lagi saya harap semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan hari ini. Oke Naila, kegiatan hari ini saya akhiri ya, tapi sebelum berakhir kita berdoa dulu ya Naila ya. Oke, sebelum berakhir kegiatan hari ini kita berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Naila atas kehadirannya, sampai ketemu di hari-hari berikutnya.